Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang menyikapi pelemahan rupiah saat ini. Rupiah menguat, ya alhamdulillah. Yang dijagain oleh BI adalah kursi ini juga jangan dikuat-kuatin. Karena kalau dikuat-kuatin kita bakar cadangan devisa yang dengan susah payah kita kumpulkan. Oke, baik. Tapi memastikan bahwa depresiasinya itu smooth supaya pelaku usaha. Mungkin setiap hari kamu selalu mendengar bahwa rupiah menguat, atau mendengar rupiah melemah. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata Rupiah adalah Indonesia. 17 Agustus 1945. Dimulainya kata merdeka. Indonesia berdiri, mengukuhkan kaki di bumi pertiwi. Telah menyepakati mata uang yang sama. Semua bersatu dalam sebuah simbol kedaulatan negara. Satu, dua, tiga, empat, lima, stop. Mari kita bahas satu persatu. Ketika kondisi rupiah menguat ataupun rupiah melemah, keduanya sama-sama akan memberikan dampak positif dan negatif. Begitulah hukum demand dan supply mengaturnya. Sebuah hukum dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang bagaimana mekanisme permintaan dan penawaran uang itu terjadi. Maka dari itu, dalam ilmu ekonomi kita mengenal yang namanya kebijakan fiskal. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini adalah presiden untuk menstabilkan perekonomian akibat kelebihan belanja negara. Masuk juga di dalamnya inflasi. Inflasi itu, naiknya harga barang secara umum akibat dari banyaknya jumlah uang yang beredar. Dalam artian masyarakat banyak memegang uang. Timbul lagi pertanyaan, mengapa harga bisa naik?
Karena ketika uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat tadi banyak, maka secara langsung membuat kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat juga. Lalu terjadilah kelebihan permintaan atau pembelian barang oleh konsumen. Karena keterbatasan produksi yang dimiliki oleh produsen, maka ketersediaan barang menjadi berkurang. Akibatnya barang kebutuhan pokok menjadi langka. Ketika barang kebutuhan pokok menjadi langka, maka nilai jual barang tersebut bernilai mahal dan harganya menjadi naik. Melihat keadaan itu, mau tak mau konsumen harus membeli karena butuh barang tersebut untuk melangsungkan hidup. Maka dari itu, kalau kamu pernah bertanya, negara kita kan bisa cetak uang. Mengapa tidak dicetak dalam jumlah yang banyak lalu dibagi-bagikan kepada masyarakat? Salah satu alasannya karena itu tadi, agar uang yang beredar tidak terlalu banyak agar harga tidak naik secara terus-menerus dalam waktu yang singkat. Jadi uang yang beredar itu harus seimbang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Semuanya diatur oleh bank sentral kita, namanya Bank Indonesia. Kita kembali lagi ke pembahasan menguat dan melemahnya nilai tukar rupiah. Ketika rupiah menguat ataupun melemah, kamu tidak usah khawatir, marah, pesimis, maupun mencaci maki. Kita punya presiden dengan segala kebijakan fiskalnya. Dan para ekonom yang dipilih negara sebagai pengamat perekonomian pasti tahu harus melakukan apa untuk kestabilan roda perekonomian. Mereka juga tahu kapan harus melemahkan rupiah dan kapan harus membuat rupiah itu kuat kembali. Sejarah ekonomi Indonesia kita menjalani di pemerintah krisis 98, 2005, 2008 dan sekarang. Artinya apa? Masyarakat percayalah bahwa pemerintah, bank sentral kita memiliki yang disebut sebagai akumulasi pengetahuan dalam menangani krisis. Kita semakin baik menangani krisis. Bedanya dengan tahun 98 seperti yang ditanyakan, tahun 98 itu kursnya adalah fixed exchange rate, dikunci. Yang itu tidak realistis karena itu di-attack, cepret. Dan apa yang terjadi? Depresiasi rupiah terjadi 350%. Statistik sudah membuktikan itu. Tapi kalau sekarang kita mengadopsi kurs mata uang yang floating, mengambang, menyesuaikan dengan fundamental. Yang dijagain oleh BI adalah kurs ini juga jangan dikuat-kuatin. Karena kalau dikuat-kuatin kita bakar cadangan devisa yang dengan susah payah kita kumpulkan. Oke, baik. Tapi memastikan bahwa depresiasinya itu smooth supaya pelaku usaha. Tujuan negara melemahkan mata uang bisa beragam, tergantung pada kebijakan dan kondisi perekonomian yang sedang terjadi pada negara tersebut waktu itu. Beberapa tujuan umum Indonesia melemahkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah, pertama, untuk meningkatkan daya saing ekspor. Saat nilai tukar mata uang rupiah kita melemah, maka harga produk ekspor kita menjadi lebih murah di pasar internasional. Hal ini tentu akan meningkatkan jumlah permintaan volume barang yang kita ekspor dari negara partner kita. Sehingga pendapatan negara, pendapatan nasional, dan pendapatan per kapita masyarakat dan negara kita menjadi meningkat. Kebijakan yang positif ini tentu tidak akan terlaksana jika rupiah kita menguat. Sebab negara partner kegiatan ekspor kita akan mengurangi permintaan barang dari Indonesia. Bahkan bisa berhenti untuk berpartner, karena harus membayar dalam jumlah yang besar akibat menguatnya rupiah. Maka pada kondisi seperti ini negara sengaja dan harus menurunkan nilai tukar rupiah pada periode Januari sampai Maret 2023 kemarin. Mungkin karena kasus pandemi di tahun 2022 yang membuat roda perekonomian mati dan jalan di tempat yang membuat kegiatan ekspor-impor tidak berjalan. Maka inilah kebijakan yang tepat dengan melemahkan nilai mata uang rupiah. Yang kedua, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan melemahkan mata uang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan permintaan domestik dan ekspor negara kita. Hal ini dapat mendorong produksi dalam negeri terus beroperasi, dan investasi di dalam negeri menjadi meningkat kalau investor melihat roda perekonomian kita yang terus membaik. Maka menurunkan nilai tukar rupiah adalah kebijakan yang tepat ketimbang harus menguatkan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, untuk memperbaiki neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan semua transaksi ekonomi yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lain.
Jika neraca pembayaran suatu negara mengalami defisit atau kekurangan, maka nilai tukar mata uang harus melemah untuk membantu mengurangi defisit tersebut. Kalau rupiah menguat maka semakin besar defisit neraca pembayaran. Yang keempat, meningkatkan daya saing industri. Melemahkan nilai tukar mata uang dapat membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri dengan membuat harga produk lokal menjadi lebih murah dibandingkan dengan produk impor. Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, melemahkan mata uang juga dapat memiliki konsekuensi negatif, seperti inflasi atau menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk melemahkan mata uang harus dipertimbangkan secara hati-hati dan diperhitungkan dengan matang efek positif dan negatifnya bagi perekonomian negara. Jika kebijakan yang diambil oleh pemangku negara kita salah dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi, baru kita bisa marah, atau respon lain yang ingin kamu utarakan. Terakhir kita bahas apa tujuan negara menguatkan nilai mata uang rupiah. Yang pertama, untuk menurunkan biaya impor. Jika nilai tukar mata uang menguat, harga barang impor menjadi lebih murah. Contohnya, jika 1 euro awalnya bernilai Rp15.000, maka setelah nilai tukar 1 euro menguat menjadi Rp13.500, maka biaya impor barang dari negara-negara yang menggunakan mata uang euro menjadi lebih murah. Yang jelas akan menguntungkan Indonesia karena membayar murah barang yang diimpor akibat penguatan nilai rupiah. Yang kedua, untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jika nilai tukar mata uang menguat, maka daya beli masyarakat juga meningkat karena harga barang dan jasa menjadi lebih murah. Contohnya, jika $1 awalnya bernilai Rp14.000, namun kemudian nilai tukar $1 menguat menjadi Rp12.000, maka harga barang-barang impor dari Amerika Serikat menjadi lebih murah dan daya beli masyarakat kita pun meningkat. Yang awalnya mengeluarkan Rp14.000, sekarang hanya Rp12.000. Yang tiga, untuk menarik investor asing. Jika nilai tukar mata uang suatu negara menguat, maka hal ini dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di negara tersebut karena keuntungan yang didapat dari investasi mereka menjadi lebih besar ketika dikonversi ke mata uang lokal. Contohnya, jika nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar, maka investor asing akan lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena nilai investasi mereka akan menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah. Yang keempat, untuk menstabilkan ekonomi. Jika nilai tukar mata uang suatu negara stabil atau menguat, maka hal ini dapat membantu menstabilkan ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah dan memperkuat daya beli masyarakat. Namun, seperti halnya melemahkan mata uang, keputusan untuk menguatkan mata uang juga harus dipertimbangkan secara hati-hati dan diperhitungkan efek positif dan negatifnya bagi perekonomian negara. Jika kebijakan yang diambil ini tidak tepat dengan keadaan ekonomi saat itu, maka kamu boleh marah juga, kalau tepat maka kamu bisa bahagia. Inilah penjelasan dari dampak positif dan negatif menguat dan melemahnya rupiah. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami serta bermanfaat. Terima kasih dan salam hormat dari saya Yopi Dika Saputra.